Hai teman-teman, kita ketemu lagi dalam saat teduh bareng yuk di hari Sabtu ini tanggal 19 September 2020. Tema sate kita pada hari ini yaitu Ishak di negeri orang Filistin. Teman-teman, kisah mengenai Ishak dalam beberapa hal itu mirip loh dengan kisah ayahnya Abraham yang telah beberapa kali kita bahas. Yang pertama, Abraham dan Ishak itu sama-sama tinggal di negeri asing dan pernah mengalami masa kelaparan. Yang kedua, Allah tidak ada komentar atas kepergian Abraham ke Mesir. Tapi terhadap Ishak, Allah itu melarangnya ke Mesir dan menyuruhnya ke Gerar. Yang ketiga, Abraham dan Ishak itu sama-sama pernah bekerja sama dengan Raja Abimelek. Dan yang keempat, Abraham dan Ishak pernah sama-sama bohong, tidak mengakui istrinya. Bagaimana sih kisah Ishak di negeri orang Filistin? Yuk kita baca dari Kejadian 26 ayat 1 sampai dengan ayat 17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum. Jadi tinggallah Ishak di Gerar." Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, "Dia saudaraku." Sebab ia takut mengatakan, "Ia istriku." Karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, "Sesungguhnya dia istrimu. Masakah engkau berkata, 'Dia saudaraku'?" Jawab Ishak kepadanya, "Karena pikirku, jangan-jangan aku mati karena dia." Tetapi Abimelek berkata, "Apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi, salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrinya, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami." Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, "Siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati." Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, "Pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami." Jadi pergilah Ishak dari situ, dan berkemahlah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Teman-teman, karena bencana kelaparan, maka Ishak itu pergi ke wilayah orang Filistin. Ini sesuai petunjuk Tuhan ya, dengan janji akan berkelimpahan.
Janji Allah ini adalah janji yang diperbaharui dari janjinya kepada Abraham yang penggenapannya dalam diri Ishak. Ishak ketemu Abimelek. Melek itu artinya gelar raja. Jadi, yang ditemui Ishak itu beda dengan Abimelek yang ditemui Abraham 80 tahun sebelumnya. Tapi kepada Abimelek, Ishak tidak mengakui bahwa Ribka adalah istrinya. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Abraham 2 kali, Ishak juga berusaha menyembunyikan istrinya dengan mengaku sebagai saudaranya. Ini adalah tindakan di luar perjanjian dan pernah dilakukan Abraham 2 kali. Tapi Abimelek malah menegur Ishak akan kebohongan ini. Ishak pun akhirnya menyadari kekeliruannya. Setelah diperkenankan oleh Abimelek, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun yang sama ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Begitulah guys, ketaatan Ishak sama dengan ketaatan Abraham ayahnya. Ia mengikuti perintah Allah, ia juga berdamai dengan orang lain. Ishak menyesuaikan diri karena berada di wilayah yang asing. Nah, dalam kisah berikutnya, untuk 1-2 sumur mereka itu bertengkar, tapi untuk sumur yang lain tidak bertengkar. Maka dinamai sumur itu Rehobot. Jadi ingat ya guys ya, walau kita di tengah orang asing, usahakanlah berdamai. Teruslah berdoa dan setia kepada Tuhan. Maka seperti Ishak, hasilmu akan berlipat. Tuhan Yesus memberkati. Hai guys, jadi itu dia satu dukta untuk hari ini. Yuk kita belajar seperti Ishak yang taat, setia, dan juga menjadi pendamai dimanapun kita berada, apalagi di lingkungan asing, oke? Nah, untuk menutup renungan kita pada hari ini, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami, berkati hari kami pada hari ini. Tuhan, terima kasih istirahat yang Engkau telah berikan semalam. Tuhan berkati agar kami dapat menjadi pribadi yang taat, setia, dan menjadi pendamai dimanapun kami berada. Dan Yesus kami berdoa, amin. Jangan lupa ya, nanti sore jam 7 kita bakal ada Zoom Fellowship, linknya bakal dibagi di grup lain dan juga di grup WhatsApp. Nah, kalau kalian merasa punya permasalahan, kalian boleh banget DM yuk di GKI Kanaan dan cerita deh. Terus besok kita nggak ada satu dulu, tapi kita bakal ada kebaktian. Jangan lupa untuk kebaktian ya. Dan jangan lupa juga untuk dengerin podcast kita di Spotify. Have a good day, God bless. Oke guys, selamat datang di podcast Anak Youth Milenial. Nah, hari ini kita akan membahas satu tema yang cukup menarik, yaitu pelayanan, dipaksa atau berkat. Kok sebenarnya kalau pelayanan itu apa sih dan buat siapa gitu? Kenapa kita harus pelayanan gitu? Oh, aku juga mau nanya, sebenarnya kenapa mesti kita sih kok? Kenapa Tuhan itu ngasih tanggung jawab ke kita untuk pelayanan? Apa karena kita ini anak majelis atau mungkin kita anak hamba Tuhan? Nah itu kenapa tuh kok? Kita memberikan karena Tuhan nggak pengen sebenarnya ngelihat pelayanan kita tuh dari hati yang setengah-setengah. Justru kita melayani karena kita sayang Tuhan. Ketika dia bisa melayani dan ketika dia bisa menambah tanggung jawab sebagai pengurus, kok percaya Tuhan pun akan kasih kekuatan yang cukup dan Tuhan akan kasih kamu hikmat yang cukup untuk kamu bisa bagi waktu.